Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube semua yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT. Kita jumpa lagi dengan topik pembicaraan sumber kemusyrikan atau sumber ekonomi yang dahsyat. Di desa-desa banyak kita jumpai sendang atau mata air yang dimitoskan penduduk sekitarnya. Misalnya dikatakan orang-orang yang mandi di sendang ini bisa awet muda. Sayangnya penduduk yang memitoskan sendang-sendang seperti itu biasanya langsung divonis musyrik oleh kalangan Puritan. Demikian juga mitos tentang air yang ditaruh di tengah-tengah orang yang sedang melakukan ritual baca Yasin atau tahlil, yaitu tradisi di kalangan sebagian masyarakat Betawi tempo dulu yang biasa menaruh air dalam muk atau tempat lainnya di tengah-tengah orang yang sedang membaca surat Yasin dan tahlil. Nah, setelah selesai pembacaan surat Yasin dan tahlil, air tersebut diminum dengan mengharap mendapatkan barokah bacaan Yasin dan tahlil serta doa-doa yang dipanjatkan. Nah, perbuatan ini juga tidak luput dari tindakan main hakim sendiri, langsung divonis sebagai perbuatan syirik. Nah, sehingga tradisi ini sekarang sudah sulit dijumpai. Nah, kebiasaan orang-orang Betawi ini pernah dibahas oleh Kiai Haji Qasim Nur Seha, yaitu mubalek tahun 90-an ya, yang sangat terkenal di DKI. Nah, itu dibahas oleh beliau di Radio Kayu Manis Jakarta. Menurut Kiai Haji Qasim Nur Seha, menaruh air dalam muk atau tempat apapun di tengah-tengah orang yang sedang baca surat Yasin, tahlil dan doa tidak bermanfaat apa-apa jika air itu tidak didoakan. Nah, berbeda jika imam tahlil mendoakan, misalnya siapa saja yang meminum air ini jika sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya. Nah, pendapat Kiai Haji Qasim Nur Seha ini masuk akal dan cukup bijak, tidak serta memvonis musyrik kepada para pelakunya. Berkenaan dengan dua hal tersebut di atas, menurut hemat saya, sekarang ini kita bisa berdiskusi dengan kepala dingin, dengan argumen yang ya agak ilmiah lah. Nah, apakah hal tersebut termasuk perbuatan syirik atau bukan? Nah, berdasarkan hasil penelitian Dr. Emutu Masaru dari Jepang, bahwa semua air itu akan bereaksi ketika mendengar suara apapun. Air akan bereaksi positif ketika mendengar suara yang baik, merdu, dan lembut. Nah, sebaliknya, air akan bereaksi negatif terhadap suara yang buruk dan kasar. Nah, hasil penelitian Emutu Masaru menunjukkan bahwa air dapat bereaksi dan berubah bentuk molekulnya serta susunan molekulnya jika mendengar suara. Dalam penelitiannya, Dr. Emutu Masaru melakukan berbagai eksperimen dan diamati dengan saksama. Mulai dari air yang diperdengarkan suara yang indah, merdu dan lembut, meskipun sekedar suara nyanyian yang profan, bukan nyanyian lagu-lagu rohani. Air itu ternyata bereaksi positif
bentuk molekul dan rangkaian molekulnya menjadi indah. Kemudian ia mengamati air yang diperdengarkan lagu rohani dari agama apapun. Bentuk molekul dan rangkaian molekulnya menjadi lebih indah. Tapi sebaliknya, ketika air itu diperdengarkan suara kasar atau kata-kata yang buruk, ternyata air bereaksi negatif. Bentuk dan susunan molekulnya menjadi berantakan. Ketika ia meneliti air Zam-Zam, ia begitu takjub melihat bentuk molekul dan rangkaian molekulnya merupakan rangkaian prisma-prisma yang tersusun secara majemuk dan sangat indah. Bentuk dan susunan molekul air Zam-Zam terindah sedunia. Subhanallah. Dari bentuk molekul dan susunan molekul air Zam-Zam yang sangat indah hingga wujud dan rangkaian molekul-molekul air biasa yang juga menjadi indah ketika mendengar doa-doa dari agama apapun. Inilah implementasi rahmat Allah yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia serta seluruh isi alam semesta ini. Kalau kita memahami seperti apa implementasi rahmat Allah untuk semesta alam ini, maka tidak ada yang aneh jika kita melihat ada orang sakit yang bisa sembuh setelah minum air yang dibacakan doa-doa, mantra-mantra atau jampe-jampe dari agama apapun. Nah, karena memang Allah, rahmat Allah ini untuk semesta alam. Nah, adapun kenapa bentuk susunan molekul air Zam-Zam ini merupakan rangkaian molekul yang paling indah di dunia. Nah, ini dapat kita pahami, dapat kita maklumi karena air Zam-Zam secara kontinu tidak pernah terputus mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, suara azan, talbiyah, dan doa-doa lainnya dari berbagai jamaah haji dan umroh, dan terus sambung menyambung. Penjelasan mengenai proses terjadinya rangkaian molekul air Zam-Zam yang sangat indah ini mengingatkan saya pada waktu saya mengikuti ziarah Wali Songo. Saya melihat di belakang masjid Sunan Muria itu ada sumur, dan peziarah banyak yang meminum air sumur itu secara langsung tanpa direbus. Sangat mungkin air sumur ini juga memiliki bentuk dan rangkaian molekul yang indah gitu. Meskipun tidak seindah susunan molekul air Zam-Zam. Karena air sumur ini juga hampir selalu mendengarkan lantunan suara pembacaan Al-Quran, mendengar suara azan, mendengar doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh para peziarah. Oleh karenanya air seperti itu menjadi air yang berkhasiat bagi kesehatan, dan tentu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menebar rahmat ke seluruh alam semesta ini. Nah, selain air yang berkhasiat lantaran mendengar lantunan suara merdu dan indah, ada pula air yang dimitoskan berkhasiat itu kemungkinan karena mengandung mineral tertentu. Nah, bangsa yang rasional seperti bangsa Amerika yang jauh dari mempercayai mitos maupun TBC bisa mengeruk keuntungan dengan menjual air mineral yang berasal dari Danau Purba. Air mineral dengan merek dagang berinisial SP yang merupakan air ekstrak
dari Danau Purba dikemas dalam botol-botol kecil sebesar kelingking dengan harga yang tidak murah dan diekspor ke berbagai negara. Nah, dapat kita bayangkan betapa besar keuntungan yang dapat diraup oleh perusahaan yang mengekstrak air dari Danau Purba itu. Nah, ini patut kita tiru. Kalau ada sendang yang dimitoskan airnya berkhasiat, jangan buru-buru boros, oh itu syirik gitu. Itu perbuatan orang-orang musyrik. Tapi hendaknya diteliti airnya mengandung mineral apa dan apa khasiat sesungguhnya gitu. Kalau ternyata khasiatnya luar biasa, kita kan tinggal bikin pabrik dengan merek dagang, misalnya Monita. Keren kan? Apa Monita? Modal nimba tapi asoi. Cuman modal nimba doang, nimba air di danau terus diekstrak. Atau kalau orang Jawa, panita. Apa dong? Pahitan nimbo tapi asoi. Cuma nimbo doang, ngeduk air, nyendokin air dari danau, terus diekstrak, dikemas, dipasarkan dan diekspor ke luar negeri. Waduh, kalau bisa begitu, kesimpulannya sekarang, sendang itu sumber kemusyrikan atau sumber ekonomi yang dahsyat. Untuk itu saya perlu sarankan kepada para decision maker di Pemda-Pemda untuk bisa menjaga kelestarian sumber alam, khususnya berkaitan dengan topik pembicaraan ini berupa sumber mata air atau sendang, danau-danau. Jangan sampai tercemar dari berbagai macam limbah, kotoran, dan racun. Beberapa danau yang pernah saya kunjungi dirusak keindahannya dengan hadirnya keramba-keramba ikan. Keramba ikan ini selain merusak keindahan pemandangan untuk konsumsi wisata, keramba ikan juga dapat menimbulkan pencemaran air. Sisa-sisa ikan yang jatuh ke dasar danau akan membusuk dan dalam waktu yang panjang bisa menjadi racun yang mematikan, yang dapat membunuh berbagai jenis kehidupan endemik di sana. Kalau yang terbunuh dan punah misalnya ikan bilih, ikan yang terkenal enak dan gurih, yang merupakan ikan endemik dari Danau Singkarak di Sumatera Barat, rasanya saya akan menangis ikut bela sungkawa. Jangan sampai ya ikan-ikan endemik seperti ikan bilih ini sampai punah. Menyedihkan kalau sampai seperti itu. Nah, meski sebenarnya yang terpenting dalam pelestarian alam sumber air ini adalah jangan sampai kita merusak kandungan mineral yang ada di sana. Sumber-sumber air yang mengandung mineral dan memiliki khasiat seperti itu yang dapat diekstrak seperti yang diekstrak oleh perusahaan dengan merek dagang SP dari Amerika, itu kan merupakan sumber ekonomi yang dahsyat gitu. Sayang kan kalau sampai kandungan mineral seperti itu rusak gitu. Jadi monggo kita renungkan dengan hati yang jernih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.